Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Fisika Formasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fenomena antarmuka. Ya, gambar-gambar ini mewakili apa itu fenomena antarmuka. Yuk kita pelajari dari awal sampai akhir. Jangan lupa disiapkan buku catatan kalian. Baik, di sini ada fenomena silet yang terapung di atas air. Bagaimana bisa terapung padahal massa jenis silet itu lebih besar daripada massa jenis air. Ya, kira-kira fenomena apa yang terjadi? Oke, benar bahwa fenomena yang terjadi pada gambar ini adalah tentang tegangan permukaan. Oke, ketika objek dengan objek kurang dari air seperti bola itu bisa terapung. Sebaliknya ketika silet dengan rho-nya 7,7 yang mana lebih besar daripada rho air bisa terapung atau mengambang. Nah, ini merupakan contoh tegangan permukaan yang akan kita pelajari selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian fenomena antarmuka, yang kedua menganalisis pengaruh fenomena antarmuka pada sediaan obat, ketiga menentukan metode pengukuran tegangan permukaan, selanjutnya melakukan perhitungan tegangan permukaan, yang kelima menentukan alat ukur tegangan permukaan, dan yang terakhir menentukan hidrofilik lipofilik balance dari sebuah surfaktan. Dalam molekul-molekul ya ada yang namanya adesi dan kohesi. Jadi adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Sementara kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Pada permukaan cairan kita mengenal ada namanya meniskus cembung dan meniskus cekung. Ya, karena adanya perbedaan besar gaya kohesi dan adesi zat cair, sehingga mempengaruhi kelengkungannya. Contohnya pada raksa kita mengenal adanya meniskus cembung, sedangkan pada air kita mengenal adanya meniskus cekung ya. Oke, pada gambar satu ini, kenapa kok silet bisa terapung ya pada air? Karena di sini permukaan cairan ini berperilaku sebagai membran di bawah tegangan. Tegangan permukaan muncul karena molekul cairan mengerahkan gaya tarik satu sama lain, berarti gaya kohesi. Ada resultan gaya total nol pada molekul yang mengarah ke dalam ya. Tapi permukaan molekul ditarik ke dalam. Seperti cairan cenderung meminimalkan luas permukaannya, seperti halnya membran yang diregangkan. Pada gambar 2 ini, oke di sini ada gaya tarik antar molekul, gaya kohesi ya, yang arah resultannya ke bawah. Ya, yang arah resultannya ke bawah di sini. Nah, ini. Sehingga menyebabkan dia pada permukaannya terjadi adanya tegangan ya, sehingga dapat dijelaskan mengapa kok tetesan hujan bentuknya bola, karena luas permukaan bola ini memiliki luas permukaan yang lebih kecil. Kemudian untuk mencuci pakaian misalkan ya, untuk mencuci pakaian itu air harus melalui ruang kecil di antara serat-serat baju ya, seperti di sini. Ini adalah gambar melintang di serat baju. Air harus masuk melalui ruang-ruang kecil pada serat tersebut. Untuk masuk ini akan mengalami kesulitan ya, karena tegangan permukaan dari air. Akibatnya kita bisa menggunakan yang namanya sabun ya, di mana sabun dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga air dapat melalui celah-celah dari serat baju. Oke, berikutnya adalah definisi tegangan antarmuka dan tegangan permukaan. Apa itu tegangan antarmuka? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap zat itu memiliki permukaan. Contohnya permukaan meja, permukaan air, permukaan pintu, dan lain-lain. Bila fase-fase berada bersama-sama, maka batas antara keduanya disebut dengan antarmuka. Di antara permukaan kedua fase terdapat sebuah gaya. Nah, gaya ini disebut dengan gaya tegangan antarmuka. Gaya tegangan antarmuka itu adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cairan yang tidak dapat bercampur ya. Satuan untuk tegangan permukaan itu sama dengan tegangan antarmuka, yaitu satuan SI-nya adalah Newton per meter, sedangkan satuan CGS-nya adalah Dyne per centimeter. Oke. Selain tegangan antarmuka, kita juga mengenal istilah namanya tegangan permukaan. Nah, bedanya apa? Tegangan permukaan adalah karena adanya gaya kohesi ya, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang diberikan sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Ya, satuannya sama, yaitu
Dyne per centimeter, atau satuan SI-nya adalah Newton per meter. Berikut adalah penggolongan antarmuka. Ya, jadi ada fase gas dengan gas, gas cairan, gas padatan, hingga padatan dengan padatan ya. Contohnya di sini cairan dengan cairan, misalnya emulsi. Kemudian cairan dengan padatan, contohnya antarmuka pada sediaan suspensi. Secara matematis, besar tegangan permukaan untuk benda yang memiliki satu permukaan dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut, yaitu gamma sama dengan F per L. Sedangkan jika lapisannya memiliki terbentuk dua lapisan, maka persamaannya menjadi gamma sama dengan F per 2L, di mana gamma itu tegangan permukaan, satuannya Newton per meter atau Dyne per centimeter, F gaya permukaan, satuannya Newton atau Dyne, kemudian L panjang permukaan benda, satuannya meter atau juga centimeter. Berikut adalah contoh soal tegangan permukaan. Sebuah kawat dibengkokkan sehingga berbentuk U. Selanjutnya, seutas kawat lurus dengan panjang 10 cm dipasang sehingga dapat bergerak pada kaki-kaki kawat U seperti pada gambar. Jika kamu mencelupkan kawat ke dalam larutan sabun dan diangkat keluar, maka kawat lurus akan tertarik ke atas ya. Apabila berat kawat W1 3 kali 10 pangkat min 3 Newton dan beban W2 yaitu sebuah balok sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 Newton, berapakah besar tegangan permukaan dari sabun? Oke, di sini ada gambar lapisan sabun ya. Nah, di sini lapisan sabun. Di sini ada kawat lurus yang dapat bergerak bebas ke atas ke bawah. Di bawahnya ada beban, yaitu sebuah balok. Oke, di sini ada gaya ke atas yang mengimbangi gaya berat dari kawat dan balok. Oke, pada keadaan setimbang, gaya permukaan air sabun dengan gaya berat kawat lurus dijumlahkan dengan berat badan itu setara. Sehingga gaya F sama dengan W1 plus W2. Karena lapisan air sabun memiliki dua permukaan, maka gaya permukaan bekerja sepanjang 2 kali L. Maka tegangan permukaan zat cair dapat dinyatakan dengan gamma sama dengan F per 2L, di mana F W1 plus W2 per 2L. Dari perhitungan, kita peroleh besar tegangan permukaan adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Berikutnya, bila panjang dari batang L adalah 5 cm dan massa yang dibutuhkan untuk memecah film adalah 0,5 gram, berapakah tegangan permukaan larutan tersebut? Ingat bahwa gaya ke bawah sama dengan massa dikalikan percepatan karena gravitasi bumi. Oke ya, jadi F sama dengan M kali A atau W sama dengan M kali G. Kita hitung terlebih dahulu. W sama dengan M kali G, yaitu dari 0,5 dikali percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi itu misalnya kita bulatkan 1000 cm per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masukkan ke sini G-nya sama dengan 1000, sehingga kita peroleh W-nya adalah sebesar 500 Dyne ya, satuannya Dyne. Karena di sini menggunakan satuan CGS, cm per sekon kuadrat. Kemudian dari persamaan gamma sama dengan F per 2L, di mana F 500 Dyne dibagi 2L berarti 2 kali 5, sehingga hasilnya adalah 500 dibagi 10 sama dengan 50 Dyne per centimeter. Ada dua metode pengukuran tegangan antarmuka. Yang pertama, metode kenaikan pipa kapiler, dan yang kedua, metode Dunoy.
Pemilihan suatu metode tertentu tergantung apakah tegangan permukaan atau tegangan antarmuka yang akan ditentukan, ketepatan dan kemudahan yang akan diinginkan, ukuran sampel yang tersedia, dan juga apakah efek waktu pada tegangan permukaan akan diteliti atau tidak. Kapilaritas. Ya, jadi peristiwa kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Pada meniskus cekung, ya, atau theta kurang dari 90 derajat seperti air, akan naik dalam pipa kapiler kaca, ya, karena gaya adhesi antar partikel air dan kaca lebih besar daripada gaya kohesi. Sedangkan pada raksa, meniskus cembung theta lebih dari 90 derajat, justru akan turun dalam pipa kapiler. Karena apa? Gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adhesi. Ya. Zat cair dalam pipa kapiler dia akan berhenti naik atau berhenti turun, ya, jika berat zat cair yang naik atau turun itu sama dengan gaya tegangan permukaan. Ya, ini untuk menentukan besar kenaikan dan besar penurunan zat cair pada pipa kapiler, kita bisa mengukurnya nanti menggunakan jangka sorong. Seperti telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa kenaikan pipa kapiler itu disebabkan oleh adanya perbedaan gaya kohesi adhesi dari cairan. Ya, metode ini digunakan untuk menghitung tegangan permukaan. Prinsipnya, bila satu kapiler dimasukkan dalam labu berisi zat cair, maka pada umumnya zat cair akan naik dalam tabung sampai jarak tertentu. Dengan mengukur kenaikan ini atau tinggi kenaikannya, tegangan muka dapat dihitung dengan cara diimbanginya tegangan muka atau gaya tegangan muka oleh gravitasi ke bawah dan bobot atau massa dari cairan tersebut. Adapun rumus untuk menghitung tegangan muka menggunakan pipa kapiler, kenaikan kapiler antara lain adalah gamma sama dengan setengah R H rho G, di mana R itu adalah jari-jari pipa kapiler, H kenaikan dari zat cairnya, rho adalah massa jenis atau kerapatan zat cairnya, dan G adalah percepatan dari gravitasi. Suatu sampel kloroform naik sampai ketinggian 3,67 pada suhu 20 derajat Celcius dengan jari-jari pipa kapiler 0,01. Berapakah tegangan permukaannya jika kerapatan kloroform adalah 1,476 gram per cm kubik? Oke, di sini yang kita ketahui ada ketinggian yaitu H, ya. Kemudian kerapatan kloroform berarti rho-nya 1,476 gram per cm kubik. Kemudian ini adalah R. Sekarang kita menghitung besarnya tegangan permukaan, yaitu gamma. Nah, ini kalau kita gambarkan bentuk diagramnya, ya, seperti ini. Oke, maka dia naiknya setinggi H. Oke, jadi kita hitung sekarang gamma sama dengan setengah R H rho G, ya. Kita masukkan saja nilai-nilainya, setengah kali 0,01 hanya sebesar 3,67 dikali rho-nya sebesar 1,476, ya, gram per cm kubik. Kita gunakan satuan CGS semua di sini, ya, senti gram sekon. Sehingga G-nya, nah, misalnya diketahui G-nya ini adalah, kita gunakan pendekatan yang lebih akurat yaitu 981 cm per detik kuadrat, ya, berarti kali 981. Sehingga kita hitung, kita peroleh gamma sebesar 26,6, ya, dyne per cm. Jadi tegangan permukaan kloroform pada temperatur 20 derajat Celcius adalah sebesar 26,6 dyne per cm. Metode Dunoy, ya. Metode ini menggunakan alat yang disebut dengan tensiometer Dunoy. Digunakan untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Bentuk alatnya seperti pada gambar di sini. Oke, di sini ada cincin, ya. Kalau kita perbesar seperti ini cincinnya. Di sini kemudian ada sampel cair yang akan kita uji tegangan permukaannya. Kemudian di sini ada skala yang diputar sampai nanti cincinnya benar-benar akan lepas, ya. Kemudian kita catat berapa skala pengukuran pada yang tampak di pengukuran ini. Prinsip kerjanya adalah
Gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau antarmuka adalah sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Sehingga kita bisa menggunakan rumus untuk menghitungnya, yaitu gamma sama dengan pembacaan dial, yaitu pada skala ini diukur dalam satuan dyne, dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksi. Ini adalah tipe tensiometer digital ya. Jadi tidak perlu membaca skala lagi, otomatis akan muncul berapa pembacaan tegangan permukaan pada display. Tensiometer digital ini punya rentang pengukuran dari 0 sampai 200 ya, milinewton per meter atau 0 sampai 200 dynes per centimeter dengan akurasi sampai 0,1 dyne per centimeter. Adsorpsi pada antarmuka cairan. Molekul-molekul dan ion-ion tertentu apabila terdispersi dalam cairan akan bergerak dengan sendirinya ke arah antarmuka masing-masing fase. Ya, hal ini disebut sebagai adsorpsi. Selain kata adsorpsi digunakan juga dengan istilah absorpsi ya. Adsorpsi adalah hanya terdispersi di permukaan fase saja. Contohnya, cat yang ada di permukaan tembok, sedangkan absorpsi adalah zat menembus ke dalam ruang-ruang kapiler dari zat pengabsorpsi, misalnya perasapan air oleh busa atau spons. Molekul dan ion yang diadsorpsi pada antarmuka dinamakan zat aktif permukaan atau nama lainnya surfaktan atau amfifil. Sebagai contoh, alkohol rantai lurus, amina-amina, dan asam-asam. Surfaktan adalah salah satu bahan penolong untuk membuat emulsi, berfungsi untuk menstabilkan zat atau bahan aktif terlarut dalam air atau minyak yang diemulsikan. Bahan aktif permukaan terdiri dari bagian lipofifik, rantai alkil, dan bagian hidrofilik, grup karboksil, dan karboksilat. Berikut adalah gambar kerja surfaktan pada fase air dan fase minyak di sebuah sedia emulsi ya. Jadi surfaktan itu merupakan molekul-molekul yang mengandung gugus hidrofilik, yaitu yang suka air, dan gugus lipofilik yang suka minyak atau lemak pada molekul yang sama. Sehingga surfaktan ini dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak ya. Surfaktan itu disebut juga dengan bahan aktif permukaan. Aktivitas dari surfaktan diperoleh karena sifat ganda dari molekulnya, yaitu molekul surfaktan yang suka akan air, hidrofilik, merupakan bagian polar, dan molekul yang suka akan minyak atau lipofilik yang merupakan bagian nonpolar. Bagian polar molekul surfaktan dapat bermuatan positif, negatif, atau netral. Umumnya, bagian nonpolar atau lipofilik merupakan rantai alkil yang panjang, sedangkan bagian yang polar atau hidrofilik mengandung gugus hidroksil. Ya. Penggolongan sistem hidrofilik lipofilik balance atau disingkat sebagai HLB. Nilai HLB suatu emulsifier merupakan angka yang menunjukkan ukuran keseimbangan dan regangan gugus hidrofilik dan gugus lipofilik yang merupakan sistem dua fase yang diemulsikan. Sistem HLB merupakan metode untuk menentukan HLB butuh suatu bahan dengan menggunakan berbagai bahan pengemulsi standar dengan nilai HLB tertentu sebagai alat bantu. Berikut adalah penggolongan sistem HLB. Nilai-nilai HLB dari sejumlah zat amfifilik yang biasa dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Contohnya, asam oleat punya nilai HLB 1. Kemudian, triethanolamin oleat punya HLB 12. Dan natrium lauryl sulfat punya HLB 40. Perhitungan HLB campuran digunakan dalam menghitung berapa bagian hidrofilik dan lipofilik yang tertimbang dalam suatu formula. Rumusnya HLB campuran dikali berat total sama dengan HLB 1 dikali W1 ditambah dalam kurung HLB 2 dikali W2.
Contoh soal di bawah ini terdapat suatu formula akan dibuat sebuah emulsi sebanyak 100 gram, di mana total emulsifier yang digunakan sebanyak 7% dari formula. Sebuah emulsifier terdiri dari twin dan span yang jumlahnya 7% dari formula. Perhitungan HLB akan membantu dalam menentukan jumlah berat twin dan jumlah span yang akan ditimbang dengan jumlah total keduanya sebanyak 7% dari jumlah total formula, di mana formulasinya parafin oil 35%, lanolin 1%, cetyl alkohol 1%, emulsifier 7%. Diketahui HLB emulsi yang akan dibuat adalah 12. Jika digunakan twin 60 di mana HLB-nya 14,9 dan span 60 di mana HLB-nya 4,7, berapakah masing-masing harus ditimbang? Ketahui HLB campurannya adalah 12. Berat emulsifier total 7% dari 100 gram yaitu 7 gram. HLB twin 60 14,9, HLB span 60 4,7. Ditanya berat twin 60 dan span 60 yang ditimbang. Oke, penyelesaiannya emulsifier dalam formula adalah sebesar 7 gram, artinya twin ditambah span sebanyak 7 gram. Diumpamakan twin 60 adalah A gram dan span 60 adalah 7 min A gram, maka HLB campuran kali berat total berarti 12 kali 7 sama dengan HLB 1 berarti punyanya twin yaitu 14,9 dikali berat twin yaitu A gram dikali A ditambah HLB 2 yaitu HLB dari span 60 yaitu 4,7 dikali W2 yaitu sebesar 7 min A gram. Kita gunakan kali ke dalam seperti ini. 12 kali 7 84, kemudian 84 dikurangi 32,9 sama dengan 14,9A dikurangi 4,7A hingga diperoleh 51,1 sama dengan 10,2A dan A sama dengan 5 gram. Jadi twinnya 5 gram sedangkan spannya adalah 7 dikurangi 5 yaitu 2 gram. Apa saja aplikasi dari tekanan antarmuka? Yang pertama adalah aplikasi dari adsorpsi pada antarmuka cairan adalah aktivitas antibakteri dari zat aktif permukaan tertentu. Jadi surfaktan tersebut mungkin mempengaruhi aktivitas senyawa antibakteri atau bisa jadi zat itu sendiri yang memberikan suatu kerja antibakteri. Contohnya, dengan konsentrasi yang rendah surfaktan pada hexylresorcinol akan membantu penetrasi zat tersebut ke dalam cacing kremi Ascaris. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan tekanan permukaan antara fase cair dan dinding sel organisme, sehingga mempermudah absorpsi dan penyebaran hexylresorcinol di atas permukaan cacing. Berikutnya, senyawa amonium kuartener yang merupakan salah satu surfaktan justru mempunyai aktivitas antibakteri dengan mekanisme menaikkan permeabilitas atau kebocoran membran sel lipid yang menyebabkan kematian organisme tersebut dikarenakan hilangnya bahan-bahan esensial dari sel. Aplikasi adsorpsi antarmuka padat atau cair berupa fenomena pembasahan pada proses deterjen. Ya. Zat pembasah yang merupakan suatu surfaktan dapat menurunkan sudut kontak dengan membantu memindahkan fase udara pada permukaan dan menggantikannya dengan suatu fase cair. Contoh, pendispersian obat-obat seperti sulfur, arang, serbuk lain dengan air, pemindahan udara dari matrik kapas dan perban menyerap sehingga lautan obat bisa diabsorpsi untuk pemakaian pada berbagai daerah tubuh. Berikutnya, pemindahan kotoran dan sisa-sisa dengan menggunakan deterjen untuk pencucian luka. Pemakaian losio dan spray obat pada permukaan kulit dan selaput lendir. Deterjen adalah surfaktan ya yang digunakan untuk menghilangkan kotoran. Proses deterjensi merupakan suatu proses kompleks penghilangan benda-benda asing dari permukaan. Proses itu meliputi pembasahan awal dari kotoran dan permukaan yang dibersihkan, deflokulasi dan suspensi, pengemulsian atau pelarutan dari partikel-partikel kotoran, dan kadang-kadang pembusaan dari zat untuk mengambil dan menghilangkan partikel-partikel dengan pencucian.
Yang keempat adalah absorpsi obat dalam bentuk sediaan padat. Yang kelima, penetrasi molekul dalam membran biologis. Berikutnya adalah pembentukan dan kestabilan emosi, dan yang terakhir, dispersi partikel tidak terlarut dalam media cair untuk membentuk sebuah suspensi. Berikut adalah gambaran contoh aplikasi ya, dari tegangan permukaan, yaitu penggunaannya pada wetting agent atau agen pembasah seperti deterjen, sabun, dan surfaktan. Pada gambar yang sebelah kiri ini adalah air yang normal, tegangan permukaannya normal sebelum diberi deterjen. Di sini ada gaya ke bawah F ya sebagai gaya tegangan permukaan. Kemudian setelah ditambahkan surfaktan atau deterjen, di sini terjadi penurunan tegangan permukaan, di mana gaya tarik antar molekulnya menurun ya, sehingga gaya tegangan permukaannya juga ikut menurun. Dengan menurunnya tegangan permukaan oleh surfaktan, maka air akan dengan mudah membasahi misalkan serat-serat baju, kemudian kulit, rambut ya, sehingga dapat mengangkat kotoran-kotoran dan membersihkannya. Demikianlah pembahasan kita tentang tegangan antarmuka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.